Halo, kembali lagi bersama saya di kanal Kelas Online. Kali ini saya akan membahas tentang komputer dasar. Nah, di sini kita akan memahami komputer dari nol, memahami directory folder juga, dan mungkin kedepannya akan ada latihan mengetik keyboard atau shortcut di keyboard ya. Jadi teman-teman semua, silahkan siapkan telinga, fokuskan mata, dan konsentrasi. Oke teman-teman, jadi untuk pendahuluan kali ini kita harus memahami apa itu sebuah komputer. Sebelum kita membahas bagaimana cara kita menyalakan, bagaimana cara kita membuat folder, bagaimana kita mengcopy paste, bagaimana kita memahami tombol-tombol atau aplikasi yang ada di komputer, sebaiknya kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu komputer ya. Nah, komputer ini adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Nah, di dalam sebuah komputer ini itu terdapat sebuah metode ya atau tahapan-tahapan yang penting dan harus dipahami oleh kita sendiri. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiganya itu ada output ya. Jadi komputer itu memiliki input, proses, dan output. Ya, itu mau di mesinnya ataupun mau di apapun itu, yang namanya input atau masukan itu pasti ada. Proses itu untuk memproses itu juga pasti ada. Dan output menghasilkan atau menampilkan itu pasti ada. Contoh, salah satu contoh. Misalkan di perangkat kerasnya ya. Perangkat keras itu seperti monitornya ya atau LCD ya, atau keyboard atau mouse dan lain-lain ya, itu perangkat kerasnya. Kita lihat di perangkat keras. Di perangkat keras itu terdapat sebuah input, contohnya itu mengetik memakai keyboard. Itu kan input, memasukkan kata atau kalimat yang ingin kita tampilkan ya. Nah, tampilkan itu menampilkan pastinya di output ya teman-teman. Dan itu apa yang kita input, apa yang kita ketik di keyboard itu selalu diproses ya, diproses oleh CPU atau prosesor atau lengkapnya itu mesin ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh dasarnya saja ya. Itu di hardware, begitupun di software sama ya. Seperti misalkan kalian mengetik di Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Nah, kalian di sini mengetik misalkan halo. Nah, ini input yang kalian ketik dan ditampilkan oleh layar. Inputnya kalian mengetik halo, diproses oleh mesin. Nah, itu kan prosesnya sangat cepat ya, tergantung mesin daripada komputernya atau laptopnya. Dan outputnya itu adalah halo. Ini ditampilkan ya, ditampilkan atau dikeluarkan. Dari perangkat kerasnya itu banyak ya, seperti LCD, monitor itu adalah perangkat output, atau printer itu juga merupakan perangkat output. Nah, kita kenali dulu ya sebelum kita lanjut. Jadi komputer itu ada yang namanya metode ya, input, proses, output ya, itu harus dikenali di perangkat kerasnya maupun di aplikasinya ya. Di perangkat keras terdapat metode input, proses, dan output. Di aplikasinya pun sama, terdapat input, proses, ataupun output. Kenapa kita harus memahami ini? Karena berbicara tentang komputer itu pasti rumit jika kita tidak memahami ini. Contoh misalkan kalian sedang berbicara dengan teman untuk memperbaiki misalkan ketikan atau typo yang salah di salah satu aplikasi. Nah, jika teman kamu bilang misalkan coba inputkan, nah itu kan kalau misalkan kita tidak memahami itu fatal akibatnya ya. Apalagi kalian berjauhan dengan teman video call misalkan ya, ini gimana nih, itu coba inputkan. Nah, itu susah kalau misalkan kita tidak memahami apa itu input.
Nah, apalagi outputnya ya, itu harus benar-benar dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih aktivitas, input, proses, dan output. Supaya lebih paham dan lebih matang kita memahami input, proses, dan output, ini ada beberapa contoh. Misalkan kalian nonton YouTube nih. Kalian sudah biasa kan menonton YouTube di ponsel, di laptop maupun di komputer, itu sama saja. Nah, kalian menginput, menulis, atau mencari misalkan podcast Deddy Corbuzier ya, atau misalkan kelas online ya, menonton konten saya. Nah, di sini proses itu mesin bekerja dan mencari yang mana nih kelas online misalkan, dan output. Nah, proses ini memberikan hasil ya, output, dan menampilkan YouTube dari kelas online. Contohnya seperti itu, sangat sederhana ya untuk input, proses, dan output. Lebih jauhnya lagi, ini digunakan untuk pemrograman aplikasi atau membuat aplikasi ya, itu aplikasi mobile maupun aplikasi web ya ataupun desktop. Metode seperti ini ada. Nah, makanya kita harus sangat memahami ya apa itu input, proses, dan output. Nah, sekarang kita akan membahas menyalakan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedurnya ya teman-teman. Kenapa ini harus dibahas? Karena ini penting ya. Kebanyakan orang itu menyalakan atau mematikan komputer itu tidak sesuai dengan prosedurnya, apalagi teman-teman yang kurang tahu ya atau tidak tahu, tiba-tiba mematikan komputer langsung dari tombol power daripada komputer ataupun daripada laptop. Kenapa kita harus membahas ini? Karena komputer ataupun laptop itu tidak sama dengan ponsel kalian yang mudah kalian tekan ya atau kalian pencet lalu mati, tidak ya. Jadi bagaimana kalau misalkan langsung menekan tombol power untuk mematikannya? Itu sangat fatal ya teman-teman. Jika kalian langsung mematikan komputer langsung daripada powernya, di komputernya atau di laptopnya itu akan merusak hard disk ataupun SSD. Nah, bahasa mudahnya itu adalah SSD atau hard disk itu adalah penyimpanan atau memori. Nah, itu akan rusak dan merusak mesinnya. Jadi nanti blue screen. Ya, jadi nanti tidak nyala laptop atau komputernya. Biasanya yang terjadi itu berwarna biru nanti ya, laptopnya berwarna biru dan ada teks-teks itu gitu ya, error atau apa itu. Nah, nanti seperti itu. Nah, rusak nanti mesinnya ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara kita menyalakan atau mematikan komputer? Kita mulai dulu daripada menyalakan ya teman-teman. Jadi untuk menyalakan komputer itu pastikan kita tahu komputer atau laptop itu sudah terhubung ke listrik. Nah, untuk komputer itu harus terhubung ke listrik ya teman-teman. Terus pastikan juga laptop memiliki daya ya atau baterai yang cukup. Nah, kalau misalkan baterainya 2%, 5%, 10% gitu ya, coba teman-teman jangan langsung untuk mengoperasikannya, tapi charger terlebih dahulu ya. Boleh dicas terlebih dulu atau boleh dicas sambil dipakai juga gak apa-apa, tapi rekomendasi dari saya itu penuhkan terlebih dahulu baterainya ya teman-teman, baru dipakai. Nah, itu untuk menyalakan komputer atau laptop itu mudah ya, tinggal tekan tombol simbol ini ya. Ini simbol angka 0 dan 1 sebenarnya teman-teman. 1 itu artinya true dan 0 itu artinya false. Dan kalau misalkan kita konversi ya, 1 itu adalah on dan 0 itu adalah off. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita juga akan berkenalan ketika komputer menyala atau laptop menyala. Kenapa kita harus mengetahui screen dari proses komputer menyala? Karena
Ini untuk memudahkan kalian ketika komputer atau laptop kalian stuck ya atau rusak ya. Nah, nanti kalian dapat menjelaskannya ke teknisinya. Kok ini diam di splash screen misalkan, kok ini diam di gambar window. Nah, rata-rata teknisi itu kurang mengetahui ya penjelasan dari orang yang awam mengenai screen daripada komputer. Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama, ketika kalian menyalakan komputer dengan menekan tombol on ya, itu akan muncul yang namanya splash screen. Nah, kalau misalkan mesin komputer kalian memakai gigabyte, maka dia akan muncul gigabyte. Ini sama seperti ponsel ya teman-teman. Ketika kalian menyalakan ponsel kalian, itu akan muncul merek daripada ponselnya. Misalkan ponselnya Samsung ya misalkan ya, atau misalkan Infinix ya misalkan ya mereknya. Nah, itu akan muncul. Itu namanya adalah splash screen ya teman-teman. Lanjut, setelah splash screen, biasanya di komputer itu muncul yang namanya BIOS atau POS. Nah, POS ini singkatan dari Power On Self Test ya teman-teman. Ini biasanya muncul di komputer atau di laptop yang jadul ya. Jadi setelah menampilkan splash screen itu akan muncul yang namanya POS atau BIOS ya. Nah, biasanya di komputer yang zaman sekarang atau di laptop yang zaman sekarang itu tidak menampilkan BIOS atau POS ya. Dia langsung masuk ke screen booting ya teman-teman. Booting itu cirinya itu menampilkan logo atau simbol Windows ya atau sistem operasi yang kalian pakai. Entah itu Windows 10 atau itu Windows 11, entah itu Linux atau lainnya. Kita lanjut. Nah, setelah kalian disuguhkan di tampilan atau di screen booting, ya, nanti akan lanjut ke screen atau halaman login Windows seperti ini ya teman-teman. Nah, welcome atau selamat datang. Nah, jadi setelah halaman login window ini nanti lanjut ke halaman desktop dan komputer menyala secara sempurna ya teman-teman. Nah, kita bahas nih tentang desktop ini. Apa itu desktop ya? Desktop itu adalah sebuah halaman yang menampilkan tampilan komputer secara penuh dan biasanya menampilkan banyak aplikasi ya, banyak aplikasi, ada backgroundnya dan juga ada taskbarnya teman-teman di sini ya. Nah, kita lanjut. Di desktop itu terdapat taskbar ya. Taskbar itu apa? Taskbar itu seperti ini. Baik, kita contohkan ya. Taskbar itu adalah seperti ini. Di taskbar ada apa aja? Di taskbar terdapat tombol atau informasi tentang cuaca. Ini biasanya akan tampil kalau misalkan terhubung dengan WiFi. Ada cuaca ya, ada gamenya, terus ada liga bola, dan ada apa saja yang bisa kalian tambahkan di sini ya. Banyak ya, berita-berita atau apapun itu. Dan di taskbar juga ada yang namanya start menu. Nah, ini nih start menu ya. Ini namanya start menu. Start menu itu biasanya logo daripada sistem operasinya. Saya di sini menggunakan Windows 11 ya teman-teman. Nah, di dalam sini ya, di dalam start menu ini terdapat shortcut ya, atau jalan pintas aplikasi ya teman-teman, atau biasanya disebut dengan aplikasi ya teman-teman. Banyak sekali di sini. Di sini juga terdapat tombol untuk mematikan ya teman-teman. Lalu apa fungsinya ini? Fungsinya ini adalah sebagai akses untuk mempercepat kalian membuka aplikasi ya teman-teman. Misalkan kalian ingin membuka aplikasi Word, kalian bisa tekan saja tombol Alt
Di sini banyak ya, dari huruf A itu terdapat apa ya. Nah, bisa di scroll ke bawah atau kalian bisa menekan scroll yang ada di sini. Nah, seperti itu ya. Atau ini terlalu lambat, kalian bisa langsung search ya di sini. Misalkan Word. Nah, maka dia akan muncul di sini dan kalian bisa langsung klik ya. Nanti keluar seperti ini. Nah, nanti keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah keluar seperti ini, nah kita bahas apa itu tombol yang ada di sini teman-teman ya. Ini bukan hanya ada di Word, tapi di Explorer juga ada ya. Di berbagai aplikasi ada yang namanya button ya. Nah, ini buttonnya ini apa saja? Yang pertama, ini ada yang namanya minimize. Nah, minimize ini berfungsi untuk menghide atau menyimpan aplikasi yang terbuka di task ya atau di tugas ya, di taskbar yang tadi minimize. Nah, nanti seperti ini nih. Ada di mana dia? Ada di sini. Cirinya itu ada stripnya di sini, berarti dia aktif teman-teman ya. Nah, kita buka lagi. Set. Nah, itu minimize ya. Ada juga yang namanya maximize atau maximize itu dalam bahasa Indonesia itu memaksimalkan ya, entah itu memperkecil seperti ini ataupun memperbesar ya teman-teman, itu disebutnya maximize. Dan ini adalah tombol close ya teman-teman. Close biasanya teman-teman itu bilangnya bukan close tapi X ya. Ini bukan X ya teman-teman, tapi close. Kita close. Nah, close itu untuk menutup aplikasi. Nanti hilang di sini nih. Contohnya ini juga sama, misalkan ya, kita close. Nah, maka akan hilang. Tidak ada aplikasi Word yang terbuka ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu di sini ada terdapat logo window. Di sini ada yang namanya proses mematikan komputer ya teman-teman. Nah, untuk mematikan komputer sesuai dengan prosedurnya ya, itu harus ditekan tombolnya di menu start yang saya bahas tadi ya. Ada beberapa langkah mematikan komputer ya, tapi yang biasa kita pakai ya itu mematikannya di menu start lalu tekan tombol power. Nah, di Windows 11 seperti ini ya. Kalau di Windows 10 biasanya menu start berada di paling kiri di sini. Ya. Saya memakainya Windows 11. Mungkin agak berbeda tampilannya sedikit, tapi fungsinya sama ya teman-teman. Nah, langsung kalian tekan shutdown. Ya, shutdown itu mematikan komputer ya. Nah, di sini tertulis close all apps and turn off the PC ya, teman-teman. Jadi artinya itu keluarkan semua aplikasi yang aktif dan matikan personal komputer. Nah, itu artinya ya. Nah, harus ini wajib mematikan komputer itu seperti ini, karena jika kita tidak mematikan komputer atau laptop dengan prosedur seperti ini akan merusak daripada mesinnya ya teman-teman. Di sini juga terdapat restart ya, atau mengulang kembali mesinnya ya, mematikan tapi nanti nyala secara otomatis. Ini fungsinya buat apa teman-teman? Ini fungsinya ketika komputer kalian lag ataupun komputer kalian misalkan loading lama ya. Nah, ini bisa diklik restart ya. Terus jika kalian memiliki project atau tugas atau sesuatu yang sedang dikerjakan di taskbar ya, dan kalian tidak ingin mengulang tugas tersebut ya, atau kalian memiliki yang namanya tugas yang sedang dikerjakan ditandai, kalian tidak apa-apa ya untuk tidak mematikan komputer, tapi harus di sleep ya teman-teman. Di sleep itu mematikan sementara, jadi mesinnya itu tidur. Kita klik, nah nanti contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kita nyalakan lagi.
Nah, kita sudah tahu bagaimana proses mematikan komputer ya. Nah, itu langkah yang secara umum dipakai oleh orang-orang. Tapi ada langkah yang cepat ya teman-teman. Teman-teman bisa tekan tombol CTRL, ALT, dan delete secara bersamaan. Nah, nanti seperti ini, tekan tombol power di sini. Nah, bisa dengan cara seperti itu, ataupun dengan cara yang paling cepat, itu menggunakan tombol ALT dan F4 di keyboard ya, secara bersamaan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti muncul seperti ini, kalian tinggal enter aja atau klik OK. Nah, itu langsung mati komputernya. Seperti itu ya teman-teman. Terus kita akan bahas bagaimana mouse bekerja. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan dari teman-teman ya. Ini khusus, konten ini khusus buat teman-teman yang pemula banget ya, yang masih belajar komputer dari nol. Buat yang sudah tahu itu gak usah nonton konten ini ya. Nah, mouse komputer itu bekerja yang sering dipakai ya, itu adalah klik kiri ya teman-teman, klik kiri. Nah, terus panah ini nih apa nih? Nah, biasanya teman-teman itu kalau misalkan sedang menunjukkan sesuatu ya, coba arahkan panahnya ke kiri, arahkan panahnya ke kanan misalkan ya. Ini namanya bukan panah ya teman-teman, tapi kursor ya. Kursor ya. Kursor itu seperti yang pada ada di layar yang gerak-gerak ini. Ini kursor ya teman-teman, bukan panah. Nah, untuk tombol klik ini klik kiri, ini sering dipakai. Misalkan kalian membuka aplikasi atau misalkan memindahkan sheet ya, seperti ini. Nah, ini menggunakan klik kiri ya teman-teman. Tuh, berubah ya. Nah, atau misalkan kalian minimize, ini menggunakan klik kiri ya teman-teman. Atau kalian membuka aplikasi misalkan ya, ini menggunakan klik juga, tapi mengklik kirinya tidak satu kali, harus 2 kali ya teman-teman. Nah, seperti itu, jadi diklik 2 kali, 1 2. Nah, itu harus cepat ya. Nah, seperti itu teman-teman. Berbeda hal jika kalian sedang berada di explore ya. Nah, di halaman ini, nah kalian harus mengkliknya sebanyak 2 kali jika ingin membuka sebuah folder. Misalkan kita membuka folder atau membuka partisi yang ada di sini, ini tidak cukup untuk mengkliknya sekali, harus 2 kali, 1 2. Nah, seperti itu. Kalau mengkliknya lambat ya teman-teman, 1 2. Nah, itu tidak akan membuka, makanya harus cepat ya teman-teman. Nah, sama ya untuk membuka folder juga. Misalkan saya membuka folder ini misalkan ya. Nah, ini juga harus diklik 2 kali dengan cepat ya teman-teman, 1 2. Nah, itu baru terbuka. Nah, untuk kalau misalkan kalian lambat ya mengkliknya, misalkan seperti ini ya, 1 2. Nah, dia malah memberikan rekomendasi untuk merubah namanya ya, seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Jadi mengkliknya harus cepat ya. Atau misalkan kalian biasanya ya untuk mengklik itu udah diklik seperti ini terus digerakkan. Nah, jadi itu akan menggandakan ya teman-teman, menggandakan folder atau file yang ada di sini ya, misalkan seperti ini ya. Atau kalian malah mengcopy ya, masuk ke sini, nanti file ini akan masuk ke sini jika kliknya tidak dilepas ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ada yang namanya scroll ya teman-teman. Nah, scroll di sini itu untuk menggeser ketika ada kalian membaca ataupun melihat file yang banyak ya. Contohnya seperti ini, misalkan di sini terdapat banyak. Nah, ini banyak folder ya di sini ya. Nah, banyak folder.
Ini untuk ke bawah kan bisa menggunakan scroll yang ada di sidebar ini, ya. Bisa menggunakan scroll yang ada di mouse ya. Yang ada di mouse itu yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya. Di sini. Ini contohnya seperti ini menggunakan scroll ya, tapi arahkan kursornya ke sidebar seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, ada yang namanya tombol klik kanan ya. Tombol klik kanan itu berfungsi untuk membuka menu ya teman-teman. Contohnya misalkan saya di desktop seperti ini. Saya ingin merefresh ya komputer saya sendiri agar tidak terlalu lag misalkan ya. Ini tinggal klik kanan ya seperti ini, refresh. Nah, refresh ya, atau misalkan kalian ingin membuat shortcut ya atau jalan pintas aplikasi misalkan ya, klik kanan lalu new shortcut. Nah, contohnya klik kanan itu untuk membuka menu lainnya ya teman-teman. Kalau misalkan di ponsel biasanya diklik lama ya, seperti itu. Atau kalian ingin membuat folder baru, klik. Nah, dikasih nama foldernya, nama misalkan ya, enter seperti itu, lalu kita drag ya agar posisinya berubah, tidak di sini, kita drag, klik lama ya, klik kanan ya, lama, kita geser ke sini. Nah, contohnya seperti itu ya. Klik kanan ini teman-teman, itu menu seperti itu, seperti ini akan berbeda ya, berbeda. Kalau misalkan kalian berada di dalam sebuah folder ya di halaman explore ini ya, ini namanya explore ya teman-teman. Nih, ini yang kuning ini adalah explore ya teman-teman. Nah, kita lihat nih, no, file explore namanya ya, file explore. Nah, kalau misalkan kalian ada di halaman explore ini, kalau misalkan kalian klik kanan ya, itu akan berbeda lagi ya menunya teman-teman. Nggak ada menu refresh di sini ya. Nah, nggak ada. Yang ada itu ada new, undo, rename, view ya. Nah, seperti itu, sort by, group by ya, nanti kita bahas. Lalu klik kanan juga akan berbeda ketika kalian misalkan kursornya ada di sini nih. Nah, ini akan berbeda lagi menunya ya teman-teman. Di sini ada open with, ada send to my phone, share with, ada extract all ya. Ini juga tergantung dengan format filenya. Kalau lagu itu nanti menunya beda lagi. Kalau video nanti menunya beda lagi. Contoh misalkan di sini ada video film pabrik gula ya teman-teman. Kita klik satu kali lalu klik kanan. Nah, ini akan berbeda lagi ya. Nah, ada open with. Nah, menggunakan aplikasi apa kita akan membukanya, terus ada send my phone, terus ada compress to ya, ada properties juga ya, terus ada show more option ya. Nah, seperti ini akan berbeda-beda ya teman-teman jika kalian mengarahkan kursornya di halaman yang mana, maka klik kanan itu akan berbeda-beda ya. Contoh misalkan kita di Google Chrome, kita sedang berada di Canva ya teman-teman, ini canva.com. Ketika kita mengarahkan atau ada di halaman ini dan klik kanannya kita klik di daerah sini, maka ini berbeda juga. Ada salin gaya, tempel, duplikat, hapus, kunci ya, ini berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kalau di sini ini muncul save as, print, ini beda juga karena kalian menyimpan kursornya di tempat yang kosong ini. Maka ini menu ini nanti berfungsi untuk Google Chrome-nya ya, untuk browsernya ini. Nah, kalau misalkan kalian mengklik di sini ya, terus klik kanan, ini berfungsi untuk gambar yang ada di Canva ini. Ya, seperti itu logikanya klik kanan ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Teman-teman kalau ada yang belum paham mengenai klik kanan, klik kiri, scroll, kursor, dan lain-lain, apapun itu tentang konten saat ini, kalian bisa komentar ya di YouTube saya. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Lanjut, nah ini sangat penting teman-teman, directory folder
and file. Nah, pentingnya apa teman-teman? Ini akan menjadi keuntungan buat kalian kalau kalian memahami tentang directory folder dan file. Nah, mengapa menjadi keuntungan? Karena kalau misalkan kalian berniat menjadi programmer, ya, itu hanya memainkan yang namanya directory folder and file ya teman-teman. Atau kalian misalkan ingin jago Excel atau Word, itu juga sama ya, itu harus mengenal terlebih dahulu directory folder dan file. Atau misalkan kalian ingin benar-benar menjadi seorang administrator atau admin, nah itu juga sama, perannya itu ada di directory folder. Karena untuk menjadi admin atau administrator itu harus pinter menyimpan dan merapihkan file yang kalian simpan ya teman-teman secara terstruktur. Jadi apa itu directory folder dan file? Directory folder dan file itu adalah struktur folder yang kalian buat ya teman-teman. Kita lanjut. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai directory folder atau file, atau bahasa Indonesianya itu struktur folder ya, kita harus memahami terlebih dahulu ya, apa itu folder dan apa itu file. Nah, folder itu ya, itu contohnya seperti ini, simbolnya biasanya seperti ini ya. Nah, simbol folder itu kuning seperti ini ya. Ini di berbagai sistem operasi berbeda-beda ya. Kalau di Windows 11 mungkin seperti ini, di Windows 10 mungkin seperti ini, di Linux mungkin seperti apa. Tapi yang jelas ya, yang jelas bentuknya itu pasti seperti ini, berwarna kuning ya teman-teman. Nah, ada lipetan seperti ini ya, kayak apa? Kayak map gitu ya. Nah, yang jelas folder itu pasti seperti itu. Fungsinya itu untuk menyimpan sebuah file. Filenya mau 100, mau 50, mau 6, mau 7, itu diwadahi oleh sebuah folder ya teman-teman. Seperti itu. Jadi itu fungsinya folder itu untuk menyimpan kumpulan-kumpulan dari file yang ingin kalian simpan secara rapi. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, untuk membuka sebuah folder ya, atau melihat sebuah folder itu kalian bisa tekan Windows E ya, ini shortcut ya, Windows E. Nah, nanti muncul file Explorer seperti ini ya teman-teman. Tadi sudah saya kasih tahu, ini adalah file Explorer ya. Atau misalkan kalian juga bisa dengan mengkliknya di taskbar. Nah, ini file Explorer. Nah, klik aja satu kali nanti muncul ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu apa itu file ya? File itu adalah sebuah objek ya, yang memiliki format ya. Formatnya itu banyak ya. Ada misalkan lagu nih teman-teman. Lagu itu formatnya pasti MP3 ya. Nah, biasanya MP3, tapi kebetulan saya tidak memiliki lagu di sini ya. Contoh lain ya, misalkan video. Nah, video itu formatnya pasti MP4. Coba kita lihat di belakangnya ya. Misalkan ini nih, ini MP4, ini sudah pasti adalah sebuah video. Ini juga sama ya, biasanya ada gambar seperti ini juga MP4. Nah, ini adalah sebuah file semuanya teman-teman. Ya, file itu ada video, ada MP3 ya, ada lagu ya, terus ada gambar juga sama, itu disebutnya file. Terus ada juga misalkan Microsoft Word, Excel, PowerPoint ataupun pemrograman ya. Misalkan seperti ini, belajar strip PHP, titik PHP. Nah, formatnya itu yang di belakang titiknya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah file yang sedang dibuat ya. Jadi file itu banyak ya formatnya, tapi biasanya yang umum diketahui oleh orang-orang ya atau teman-teman itu ada format video
ya, ada format lagu, ada file gambar ya, seperti ini misalkan. Nah, di sini kalau gambar juga terbagi dari beberapa format, misalkan PNG ya, atau misalkan JPEG ya. Kita lihat. Nah, PNG ya, ini titik PNG atau titik PDF, ini juga sama formatnya, bisa gambar. Atau titik JPEG ya teman-teman, itu juga sama gambar. Atau misalkan kalian menemukan JPG ya, titik JPG, itu juga sama formatnya gambar. Nah, lalu apa perbedaan PNG, JPEG, dan JPG ya? Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Silakan tuliskan aja di kolom komentar jika saya lupa untuk membahasnya. Kita lanjut lagi ya, kita akan mengenal yang namanya file explore ya teman-teman. Nah, di sini adalah file explore. Biasanya ketika kalian membuka file explore, yang muncul pertama itu adalah ini ya, quick access ya teman-teman, di Windows 11 ya. Windows 10 juga sama, cuman mungkin namanya bukan quick access, berbeda mungkin ya, atau apa gitu ya namanya. Nah, biasanya yang muncul pertama adalah ini. Nah, biasanya kalau saya itu dipindahkan ke disk PC yang ini nih. Nah, nanti kita akan bahas apa itu ini dan ini ya. Apa itu ini, dan ini ya. Kita akan bahas secara detail ya teman-teman. Mengapa harus dibahas? Karena penting sekali. Apa pentingnya? Karena kalian itu biasanya menyimpan data ya, bahkan data pribadi ya, yang penting itu di mana saja menyimpannya, itu sangat penting untuk dibahas. Oke, sekarang mulai dari sini. Di sini ini namanya adalah, nah ini namanya adalah title bar ya teman-teman. Nah ini nih, ini adalah title bar ya, atau bar menu ya. Bar judul, maaf teman-teman, ini adalah bar judul. Biasanya di bar judul itu ada judulnya, kita sedang membuka halaman apa di file explore ya. Nah, misalkan kita masuk nih, ada yang namanya local disk D. Nah, maka dia akan berubah. Kita sedang berada di halaman local disk D. Misalkan saya masuk ke mirror to transfer folder yang saya buat misalkan ya. Supaya nggak pusing, kita ganti aja dulu namanya ya. Saya misalkan ya. Nah, kita buka ya foldernya, maka title bar ini akan berubah ya menjadi nama folder. Maka kita sedang berada di menu di halaman ini ya teman-teman. Di title bar terdapat yang namanya button ya, ada minimize, maximize, dan close yang tadi saya bahas ya teman-teman. Lalu ada yang namanya headbar ya teman-teman. Saya ya menyebutnya biasanya headbar, mungkin yang lain berbeda, tapi saya enaknya bilang headbar ya teman-teman, daerah ini nih. Nah, di daerah ini, di headbar ini itu terdapat tombol kembali ya teman-teman, atau coba kalian lihat di atasnya di sini ya. Tuh, back to local disk D. Nah, kembali ke halaman local disk D. Nah, maka dia akan berubah si title barnya di local disk D. Dan ini juga kita sedang berada di halaman local disk D. Ada yang namanya back. Nah, ini kembali ya teman-teman. Lalu ini apa? Ini adalah forward to saya ya. Forward to saya itu kembali ke folder yang tadi dibuka. Coba kita tekan. Nah, maka kita akan kembali ke halaman di folder saya yang seperti ini teman-teman. Itu fungsi daripada forward dan back. Lalu ini apa ya teman-teman? Coba kita klik. Nah, kalau ini adalah up to local disk D ya. Nah, ini juga sama, kembali ya. Ini untuk back ya teman-teman. Tuh, dia akan kembali ke awal ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ini apa? Nah, ini adalah untuk merefresh atau mereload. Kalau udah lah. Kalau bersin. Nah, ini untuk merefresh atau mereload
ketika misalkan membuka file atau folder di file explorer ini misalkan lama, misalkan ya wah ini terus muter terus misalnya ya, itu refresh aja ya, gampang. Nah terus ini apa teman-teman, ini adalah urutan ya, ini adalah urutan kalian sedang membuka folder apa, folder mana, dan berada di halaman yang mana. Contoh, kita ulang ke TISPC. Jika di sini adalah tulisannya TISPC ya, ini sama kayak title bar. Nah, kita sedang berada di halaman TISPC ya. Coba kita buka local disk D. Nah, maka dia akan sama dengan title bar ya teman-teman. Kita sedang berada di local disk D. Nah, coba kita buka saya, folder saya. Maka dia akan ke saya ya, ke folder saya di halaman saya yang ini. Nah, jadi ini fungsinya itu adalah urutan kalian membuka folder yang mana, di folder sebelah mana gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa diklik teman-teman. Kalau misalkan kalian sedang berada di folder saya ya, coba kita bukan back ya, coba kita klik local disk D. Maka dia juga akan kembali ke halaman local disk D. Coba kita klik TISPC. Nah, maka dia akan ke TISPC. Lalu ini apa? Coba kita klik. Nah, ini adalah hanya icon ya, sebuah icon. Kita sedang membuka file explorer ya, teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita juga sebenarnya bisa menulisnya di sini ya, tuh ya. Set. Nah, D misalkan ya. Lalu kita akan masuk ke misalkan folder saya ya. Saya tulis enter, maka dia akan membukanya secara otomatis ya teman-teman. Atau misalkan kita coba kita di local disk D aja ya teman-teman. Coba kita buka misalkan folder coba kita membuat dulu folder di sini ya teman-teman ya. Misalkan folder A, terus kita buat lagi folder B ya. Nah, kita berada di local disk D nih. Kita coba buka folder B misalkan ya. Enter. Dia tidak tahu, dia tidak bisa ya. File Explorer. Windows can find atau artinya sistem operasi Windows tidak bisa mencari dan tidak menemukan folder yang bernama B ya di urutan local disk D ini. Kenapa ya? Karena kalian langsung menulis folder B. Nah, folder B itu berada di folder saya. Makanya kalian harus menulis dulu folder saya ya, masuk, jangan lupa strip miring ya, lalu tulis B, enter. Nah, maka dia akan masuk ke folder B teman-teman. Seperti itu ya fungsinya ini. Lalu ada yang namanya search local disk D ya. Nah, search local disk D ini maksudnya cari apa yang ingin kalian cari di local disk D ya. File apa atau folder apa yang ingin kalian cari di local disk D. Coba kita tulis B misalkan ya, enter. Nah, dia banyak ya, tuh ada folder breakdown, blues ya, dan lain-lain, backup ya, terus banyak ya, tuh itu dari huruf B ya teman-teman. Seperti itu ya fungsinya search yang ini. Lalu kita akan bahas yang namanya tools bar ya, atau bar alat ya. Nah, ini penting teman-teman. Apa fungsinya new? New itu artinya baru ya teman-teman. Nah, coba kita klik. Nah, di sini kalau kita klik new itu kita akan membuat file folder baru ya, membuat file atau folder yang baru. Misalkan kita klik folder, maka dia akan membuat folder yang baru. Di sini sudah jelas, ini tulisannya new, baru. Tuh ada keterangannya, create a new item in the current location. Nah, misalkan kita buat di sini
apa namanya ya, misalkan pribadi misalkan ya, enter. Nah seperti itu mak. Jadi fungsinya ini bisa membuat folder, bisa membuat Word juga ya lewat sini, bisa membuat PowerPoint juga atau Excel dari sini ya. Nanti Word ini atau Excel yang kalian buat baru itu disimpannya akan di halaman yang ini, di local disk D yang ini teman-teman. Kalau misalkan kalian sedang berada di folder saya, nah di folder A juga misalkan ya, jadi kita sedang berada di folder A di dalam folder saya. Nah kalau misalkan kita klik new folder, nah misalkan foto misalkan ya, enter. Nah, si foto ini berada di dalam folder A ini teman-teman ya. Nah kita ulang ke sini, folder saya, lalu ada A dan B. Tadi kita membuat folder di folder A ya, folder foto namanya. Nah ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian ada di halaman ini lalu kalian membuat folder ya, itu pasti akan disimpan di folder halaman ini seperti itu ya. Lalu apa fungsi ini ya, ini fungsinya untuk meng-cut ya atau memindahkan ya. Misalkan kita klik foto yang ini baru nyala. Kalau misalkan tidak ada objek yang kalian pilih di halaman ini ya, ini tidak akan berfungsi karena fungsi ini adalah untuk sebuah objek yang kalian klik atau kalian pilih ya. Misalkan kita pilih foto, ini akan aktif ya teman-teman. Coba kita klik gunting ini atau cut ya, ini fungsinya untuk memindahkan. Nah kita pindahkan kemana ya, pindahkan misalkan ke sini ya. Untuk memindahkan itu mengklik yang ini teman-teman, paste. Nah paste itu tempel ya, tempel di sini berarti ya. Nah itu tidak bisa interrupted action ya. The destination folder is the same of the search folder. Artinya destinasi folder yang kalian tuju untuk memindahkan folder A ini itu di lokasi yang sama, di destinasi yang sama. Jadi ini tinggal di close aja. Coba kita pindahkan ke folder saya misalkan ya. Nah kita ulang lagi ya untuk mengcutnya, untuk memindahkan teman-teman, memindahkan ya. Nah, cut misalkan ya, klik lalu kita misalkan tempel paste di sini, maka dia akan berpindah dari folder A ke folder saya. Nah seperti itu ya. Tapi berbeda hal jika kalian mengklik tombol yang ini. Coba kita pilih foto ya, lalu klik copy ya, lalu buka folder A, kita pindahkan ke folder A, lalu paste di sini. Nah coba kita lihat di folder A ya yang ini, di folder saya yang ini. Nah kok folder fotonya masih ada ya, karena ini mengcopy teman-teman, mengcopy bukan memindahkan ya. Untuk memindahkan itu yang ini cut. Kalau memindahkan itu otomatis foldernya tidak boleh ada di halaman sebelumnya karena dipindahkan. Nah kalau copy itu hanya menyalin ya teman-teman, mengcopy artinya menyalin. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah misalkan di sini di folder A ini ada folder foto. Nah kita klik fotonya tadi, terus ini apa fungsinya? Ini namanya rename teman-teman ya. Rename ini untuk mengubah nama. Nah misalkan dari foto misalkan kita ubah jadi misalnya foto boneka misalkan ya, enter. Nah bukan foto bonek mah supporter ya, boneka ya teman-teman. Nah foto boneka misalkan ya. Nah ini menggunakan rename yang ini ya, seperti itu. Lalu ada tombol delete nya, ini apa ya? Nah ini gak aktif ya teman-teman.
ini ada tombol delete, ini hapus artinya ya. Kalau misalkan kita klik, maka kita akan menghapus folder yang ini, itu hilang ya, seperti itu. Ini hati-hati ya untuk tombol ini teman-teman. Terus apalagi ini ya, sort ya. Sort ini ya teman-teman, sort ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data ya, name dengan data nama, date modified, tipe atau yang lainnya. Nah, contoh misalkan ya, di sini ada folder A, B, foto ya. Kita sort nih, date modified. Nah, kalau misalkan date modified itu artinya urutkan ya, urutkan folder berdasarkan tanggal, teman-teman. Nah, di sini nih tanggal dan waktunya, ini date modified nih. Tanggal dan waktunya. Saya membuat folder ini itu pada jam 1.24 dan folder ini pada 1.20, folder ini pada 1.17. Otomatis dia mengurutkan data atau folder ini sesuai dengan tanggal ya teman-teman. Atau misalkan tipe. Nah, tipe itu menurut file ya. Nah, kita coba tambahkan supaya kalian paham. Kita tambahkan file ya, misalkan file gambar. Oke teman-teman, misalkan di sini terdapat folder dan ada file juga ya, ada file gambar, ada file lagu ya. Nah, ini ada file video. Bang, kok tahu sih itu file video, file gambar dan file lagu gitu ya? Dari mana taunya? Tadi saya sudah beritahu ya. Kita untuk mengetahui bahwa ini adalah file gambar, kita lihat formatnya JPEG. Nah, ini nih. Nah, biasanya tampil juga di sini nih tipe ya. Gitu teman-teman. Coba kita sort ya. Sort dengan tipe. Sebentar. Ini nih. Nah, maka dia akan mengurutkan dari folder dulu, baru ke folder gambar, ke folder lagu dan video. Coba kita sortnya berdasarkan date create ya, tanggal dibuat ya. Seperti ini sama dengan date modified. Nah, MP4 ya, file video ini ditambahkan pada pukul ini ya teman-teman. Jadi dia otomatis urutannya di paling atas. Nah, dan ini tidak dipindahkan, jadi urutannya ada di bawah ya, seperti itu. Nah, kita kembalikan ke name. Nah, karena saya lebih betah seperti ini. Kita lanjut, ini untuk apa ya? Ini adalah view ya, bagaimana pandangan kita ingin melihat file dan folder ini ya. Yang pertama, misalkan kita akan melihat filenya, ada file apa aja, ada gambar apa aja, ada video apa ya, ada gambar apa, ada lagu apa, di dalam foldernya ada apa aja ya. Kita coba klik extra large icon. Nah, maka dia akan membesar seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas kalau misalkan tampilannya ada titik-titik ini ya, itu adalah video MP4 ya. Kalau misalkan yang ini MP3 ya, nah ini lagu. Kalau misalkan ini adalah gambar. Nanti kelihatan tuh. Bahkan yang di dalam folder juga akan terlihat bahwa di dalam folder ini ada sebuah file. Kalau misalkan foldernya simbolnya seperti ini ya, kuning-kuning doang ya, itu nggak ada file di dalamnya. Coba kita pindahkan lagunya ke sini ya. Nah, tuh kan dia akan muncul ya, ada isinya. Berarti kalau misalkan seperti ini ada isinya teman-teman. Kalau misalkan kayak gini, ini kosong. Coba kita lihat foto misalkan ya. Nah, ini ada ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus di sini ada apa? Oh, di sini ada undo. Undo itu ulangi ya teman-teman. Tadi kita memindahkan file lagu ya ke dalam foto ini. Udah jelas ini kan folder foto, salah ya.
Misalnya, coba kita buka, terus kita klik undo. Nah, dia akan mengulang untuk memindahkan. Ya, jadi fungsinya undo itu adalah mengulang, entah itu kalian memindahkan ataupun menyalin ataupun menghapus, ya misalkan delete. Nah, seperti ini. Terus kita undo. Nah, maka dia akan kembali lagi. Tapi kalau misalkan kalian mendelete ya yang ini ya, misalkan delete ini, terus kalian lama berjam-jam nonton YouTube, terus dimatikan komputernya, terus diklik undo yang ini ya, itu tidak akan kembali kalau seperti itu. Jadi fungsi undo ini untuk mengulangi ini itu hanya berfungsi pada sesi-sesi tertentu ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan terlalu lama untuk mengunduhnya ya, gitu. Nah, terus ada redo ya. Redo itu kalau ini mengulangi, kalau ini mengembalikan. Nah, kalau misalkan tadi dihapus lagunya, maka akan diredo, itu dihapus kembali. Kalau undo itu mengulangi ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi udah terhapus karena diredo tadi ya. Terus apalagi ada select all. Nah, ini untuk memilih semua file yang ada di sini. Ya, itu select all. Kalian juga bisa sebenarnya menggunakan drag ya. Drag itu diklik lama, diklik lama jangan dilepas, terus kalian geser. Nah, bisa seperti ini. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk memindahkan beberapa file. Jadi tidak satu-satu di copy atau di cut ya. Di copy atau di cut, tidak satu-satu. Misalkan ingin memindahkan file ini 1 2 3 4 5, kalian bisa langsung drag seperti ini. Nah, terus misalkan copy. Nah, atau cut misalkan ya, itu bisa. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Terus apalagi? Ada select none, ada invert selection, nanti kalian bisa coba ya. Nah, ini yang paling penting nih, pengen saya bahas. Jadi ya, view ini ya, ini untuk memperbesar, extra large ukurannya lebih besar, large icon ini medium ya ukurannya, terus ada medium icon ini lebih kecil ya, tapi masih tetap kelihatan gambarnya yang ada di sini ya. Terus ada juga list. Nah, kalau list ini itu daftar ya, jadi berjejer seperti ini ya teman-teman. Terus ada yang namanya detail. Nah, kalau detail itu seperti yang tadi, itu lebih detail ya. Ini nama daripada file dan foldernya. Ini adalah date modified ya, tanggal yang dibuatnya. Terus ada tipe daripada format filenya ya. Terus ada ukuran, bahkan ya, ada ukuran filenya ini berapa kilobyte, berapa megabyte, berapa giga ya bahkan. Terus ada lagi yang namanya tiles, konten dan lain-lain. Kalau misalkan saya sih biasanya pakai list ya, biar nggak kompleks kelihatannya ya. Nah, terus saya juga ada cara yang paling mudah ya untuk mengcopy paste. Misalkan kita akan mengkopikan gambar yang ada di sini misalkan ya. Nah, teman-teman, kok bisa gitu sih? Nah, ini caranya gampang. Kalian tinggal klik ya, terus tekan shift di keyboard, tekan jangan dilepas ya, shift di keyboard jangan dilepas. Terus kalian klik yang paling akhir ya, yang paling akhir di sini. Nah, seperti inilah contohnya, misalkan ini lalu sampai ke sini nih dipindahkannya, tekan aja shift lalu klik yang ini. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan ada file yang berbeda-beda, kalian tinggal CTRL aja di keyboard ya. Misalkan yang ini pilih juga yang ini juga yang ini. Nah, ini CTRL nya jangan dilepas ya, kalian klik-klik aja, pilih aja, bisa seperti itu juga. Nah, kalau saya ingin memindahkan gambar yang ini ya, gambar-gambar semuanya. Nah, tadi untuk mengcopy atau mengcut itu biasanya menggunakan ini ya, tadi kan menggunakan ini, tapi ada cara yang paling mudah, itu tinggal klik kanan untuk membuka menunya. Nah, di sini di Windows 11 khususnya, kalau Windows 10 itu kayaknya beda, kayaknya seperti ini nih Windows 10. Nah, Windows 10 itu seperti ini, ada cut, copy-nya itu di sini ya. Kalau Windows 11 itu cut dan copy-nya itu berada di atas. Nah, cut, copy, rename ya.
bagikan ya, delete ya, ada di sini. Jadi kita klik aja copy. Ini kan mau dipindahkan ya. Kalau dipindahkan coba apa yang harus diklik? Betul, cut ya teman-teman. Nah, kita pindahkan ke folder foto, klik 2 kali, lalu klik kanan lagi di daerah sini. Jangan kalian klik kanan di sini, nanti pindah filenya ke sini ya. Kliknya di sini. Nah, ada paste, atau paste ya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau ada cara yang paling mudah lagi dan cepat ya. Coba kita undo dulu ya. Ada cara yang paling cepat. Kita klik dari sini shift, jangan dilepas, klik juga. Cara yang paling cepat untuk mengcopy atau mengcut ya, itu CTRL ditekan lama barengi dengan huruf X di keyboard. Nah, ya seperti itu. Terus klik 2 kali foto, terus CTRL lagi ditekan lama, lalu tekan huruf P di keyboard. Nah, seperti itu dia akan pindah ya. Itu menggunakan keyboard. Nah, untuk mengcopy ya, misalkan coba kita buat folder di sini namanya lagu. Nah, untuk mengcopy file ya teman-teman, itu coba kita lihat di sini ada lagu Pamungkas dan Payung sama Ungu. Oh, ini nih Payung Teduh ya. Shift tekan klik. Nah, untuk mengcopy ya, shortcutnya atau cara cepatnya itu klik CTRL di keyboard atau Ctrl, lalu tambahkan dengan C. Nah, mengcopy itu kan menyalin, tidak memindahkan ya. Coba kita buka lagu ini, lalu CTRL P untuk menempelkannya di sini. Seperti itu ya. Untuk mengcopy itu C, untuk memindahkan itu X. Seperti itu teman-teman. Nah, mengapa ini penting? Ini penting karena ini akan berguna untuk kerapihan kalian dalam mengelola sebuah file atau folder atau data kalian di komputer kalian. Dan ini juga sangat penting untuk pemrograman, karena pemrograman itu berjalan di directory yang ada di komputer teman-teman ya. Minimal kalian harus mengetahui kalian sedang membuka file ya yang ada di folder mana, misalkan ini. Nah, ini ada gambar casan ya. Ini kalian itu sedang berada di halaman mana ya. Foto ini ada di halaman struktur folder yang mana. Nah, struktur foldernya yang ini nih, saya. Berarti kalian sedang di folder saya. Coba kita lihat di pemrograman ya. Nah, misalkan di sini saya sedang membuat ya namanya aplikasi berbasis web teman-teman. Nah, contoh nih, selamat datang administrator admin ya. Kalau kita masuk ke halaman inventory misalkan ya, di sini tertulis page inventory. Apakah ini sebuah hal yang rumit? Tidak teman-teman. Ini sebenarnya merupakan akses file di dalam sebuah folder teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, akses dengan sebuah folder ya. Kalau misal kita lihat ya teman-teman, ini itu ada di folder lab ya, ada di folder admin ya, terus nanti ada file ini. Seperti itu teman-teman. Coba kita lihat ya. Ini hanya sebuah contoh aja ya, bukan memperumit, tapi kalian itu harus belajar yang namanya directory folder. Penting banget ya teman-teman. Nah, tadi namanya lab MJPS 3. Nah, di sini ada MJPS 3. Terus di sini juga ada admin ya. Nah, coba kita buka. Ada ini admin ya.
Terus di sini ada inventory. Nah, di sini di admin berarti ya. Ini inventory berada di folder admin. Coba kita lihat. Kita sekarang ada di folder admin. Nah, di sini ada inventory kan? Nah, di sini teman-teman. Terus di sini ada namanya folder damage ya, damage atau ini nih jadwal ya. Nah, kita buka coba. Kita kasih aja nama di sini jadwal. Enter. Nah, kita sedang berada di file jadwal di dalam folder jadwal. Nah, sebenarnya pemrograman web ataupun perangkat bergerak atau mobile itu sebenarnya gampang-gampang aja kalau misalkan kita memahami tentang directory folder, karena pemrograman itu hanya bermain di dalam sebuah directory folder teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk memahaminya nantilah saya akan membuat yang namanya kelas pemrograman. Terus ini penting untuk dibahas ya. Ini tentang penyimpanan atau partisi ya teman-teman. Nah, kita akan bahas. Nah, kita kembali ke disk PC yang ini. Nah, di sini ada partisi lokal disk C dan partisi lokal disk D. Ini disebutnya partisi ya teman-teman. Nah, kalau lokal disk C ya biasanya nih ya, nanti saya bahas. Kalian itu menyimpan bahkan file penting ya, file pribadi kalian atau data-data penting kalian disimpan di picture, misalkan untuk foto, disimpan di musik, disimpan di dokumen misalkan ya. Nah, dokumen, download, picture, musik, video ini yang 4 ini semuanya, bahkan ya bukan 4 yang ini ya, itu berada di partisi C teman-teman. Di sini mau dibuktikan, kita lihat ya, ada user, ada di sini public ya. Nah, public dokumen, public download, musik, picture, video, sama kan? Seperti itu. Nah, jadi local disk C ya, partisi C ini adalah partisi penyimpanan sistem teman-teman. Partisi penyimpanan sistem itu harus dicatat. Kalau misalkan kalian menyimpan file-file penting kalian di dalam sini, otomatis kalian menyimpannya di local disk C ya, seperti itu. Ini adalah file system, ini juga termasuk file system. Sebenarnya boleh-boleh aja kalian menyimpan data ataupun file-file penting di sini, boleh-boleh aja, itu tidak dilarang oleh komputer, tidak apa-apa. Cuman kita bahas, jika kalian menyimpan file atau data di sini, kalau misalkan komputer kalian rusak atau misalkan error atau apa gitu, nah biasanya itu diinstal ulang. Nah, install ulang sistem operasi Windows ini ya, Windows ini itu akan menghapus seluruh data yang ada di C, yang ada di sini, desktop, download, dokumen, picture, musik, video, semuanya akan dihapus yang ada di sini ya. Begitu teman-teman, itu bahayanya jika kalian menyimpan file atau data yang ada di daerah ini, yang di local disk C, seperti itu. Jadi fungsi penyimpanan local disk C itu adalah untuk sistem teman-teman. Apa itu sistem? Sistem itu adalah aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk komputer atau aplikasi yang ada di laptop atau komputer kalian. Contohnya misalkan yang ada di sini semua. Ini aplikasi ini semua ini disimpannya di local disk C, teman-teman ya, di sini. Nah, misalkan kita lihat ya, Google Chrome ya. Contoh Google Chrome. Nah, ini Google Chrome kan. Ini disimpannya filenya itu ada di local disk C, di program file. Nah, contohnya ini Google Chrome.
itu teman-teman. Jadi local disk C itu khusus sebenarnya untuk penyimpanan program ataupun sistem. Ini Windows juga ada. Di sini juga ada Word bahkan ya. Nah, ada di sini ya. Jadi ini untuk sistem semua teman-teman. Nah, untuk menyimpan file itu bisa disimpan di partisi D atau yang lainnya ya. Nah, teman-teman, ini kan cuma 2 partisinya. Yang jelas saya kasih tahu. Kalau misalkan ada simbol seperti ini adalah partisi untuk sistem. Ya, yang lainnya bukan. Ya, biasanya suka ada banyak ya, ada local disk D, E, F, G, H, I, J misalkan ya. Nah, itu aman-aman aja kalau misalkan kalian menyimpan data di sana, karena untuk menginstal ulang komputer itu tidak memakan partisi yang lain, hanya partisi C saja, teman-teman ya. Seperti itu. Terus kalian bisa menyimpannya di partisi D di sini. Ini paling aman, atau partisi yang lain ya, local disk E, F, G, H, I, J itu aman nih teman-teman. Asalkan jangan disimpan di local disk C ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ingin menjadi programmer juga atau memulai menjadi programmer, itu biasanya menyimpan file program di C, di SAM. Nah, itu ya teman-teman. Lalu apalagi nih yang akan kita bahas? Nah, ini rename ya, shortcut dan lain-lain sudah kita bahas ya. Kita akan coba lihat bagaimana struktur file folder yang ada di komputer saya ya. Coba kita masuk ke partisi D. Nah, kita jadi yang dimaksud directory folder dan directory file itu seperti ini. Coba kita masuk ke halaman folder saya ya, yang tadi ya teman-teman. Folder saya yang ini nih. Nah, ini nih ya. Tapi kita akan memperlihatkannya kepada teman-teman struktur folder atau file itu seperti ini. Misalkan di sini CD saya. Nah, kita saat ini sedang berada di folder saya teman-teman ya. Lalu apa aja yang ada di folder saya menurut hierarki ya. Nah, menurut strukturnya teman-teman ya. Nah, D, kita sedang berada di folder D. Path-nya itu seperti ini, D ya. Di folder D, di folder D, di local disk D, di folder saya ya. Di folder saya itu terdapat folder A, folder B, lalu folder foto dan folder lagu teman-teman. Jadi struktur folder itu digambarkannya itu seperti ini, ada garis-garis seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi-aplikasi dasar ya teman-teman, atau mungkin ada hal-hal lain mungkin ya yang perlu dibahas tentang komputer dasar di sini. Contohnya bagaimana kita mengganti background ya. Terus bagaimana kita menampilkan aplikasi yang ada di sini ya. Ini juga bisa dihilangkan loh. Bagaimana cara menampilkannya. Terus banyaklah yang mungkin akan dibahas. Oh iya, ada beberapa lagi nih. Ini penting banget teman-teman. Nah, di sini ini kan belum dibahas ya. Ini adalah notifikasi teman-teman ya. Ini ada menu atau icon-icon notifikasi. Di sini ada kalender dan jam atau waktu ya. Di sini ada baterai teman-teman ya, berapa persen ya. Itu tinggal diklik aja di Windows 11 ya. Ini ada 94%. Ini untuk volumenya teman-teman. Ini juga untuk cahayanya ya. Ini Bluetooth ya. Ini WiFi-nya ya. Kalian tinggal klik mau pakai WiFi yang mana. Terus ada energy saver
kalau misalkan wah baterainya tinggal 5% lagi misalkan ya, kalian tinggal klik aja energy saver ya, ini ada di Windows 11. Nah, nanti dia akan menyesuaikan ya. Nah, seperti itu. Terus ada hotspot, ada airplane mode juga. Jadi fungsinya yang ini itu seperti itu ya. Nah, ini adalah notifikasi ya. Notifikasi. Nah, ini penting teman-teman. Biasanya kalian memindahkan file dari handphone ke komputer atau dari komputer ke handphone ya, itu notifikasi atau setting daripada transfer file yang dari handphone ke laptop itu ada di sini teman-teman ya. Kalian buka panah aja, nanti ada di sini yang namanya USB, klik kanan, eject. Nah, seperti itu teman-teman ya, ada di sini ya. Apapun yang terhubung ke komputer notifikasinya ada di sini biasanya. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya harap teman-teman mensubscribe, like, dan kasih komentarnya yang positif. Buat teman-teman juga yang ingin bertanya tentang konten saat ini, boleh disampaikan di komentar, atau membuat konten apa, ada rekomendasi dari kalian, sampaikan aja di kolom komentar. Begitu teman-teman ya. Semoga teman-teman yang mensubscribe, like, dan komen itu sehat dan lancar rezekinya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.